wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Fatoni. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahkan kesehatan bagi kita semua. Amin, amin, ya Rabbal 'Alamin. Kesempatan kali ini kita akan mempelajari pembelajaran kelas 5, tema 2. Udara bersih bagi kesehatan. Subtema 2, pentingnya udara bersih bagi pernafasan. Pembelajaran ke-1. Kita mulai. Tujuan pembelajaran. 1. Dengan mencermati teks bacaan yang disajikan, siswa mampu menemukan informasi tentang penyebab terjadinya gangguan pada organ pernapasan manusia. 2. Dengan mencari informasi dari teks bacaan, siswa mampu membuat bagan penyebab terjadinya gangguan pada alat pernapasan manusia. 3. Dengan membaca teks, siswa mampu menyebutkan informasi terkait dengan pertanyaan apa, siapa, di mana, bagaimana, dan mengapa. 4. Dengan menuliskan dalam bentuk tabel, siswa mampu mempresentasikan informasi dari teks bacaan terkait dengan pertanyaan apa, siapa, di mana, bagaimana, dan mengapa. Perhatikan ilustrasi dari bacaan ini. Ini ada sekilas informasi. Saya bacakan. Siang itu Siti, Dayu, dan Edo berjalan bersama sepulang sekolah. Mereka berjalan sepanjang tepi jalan raya. Tiba-tiba sebuah mobil melewati mereka. Mobil itu mengeluarkan asap tebal dan hitam. Udara di sekitarnya pun langsung berwarna kelabu. Dayu jadi terbatuk-batuk. Siti dan Edo segera menutup mulut dan hidung mereka. Kita berhenti dulu sebentar, teman-teman. Pinta Dayu kepada Siti dan Edo. Baiklah, kita berteduh di bawah pohon rindang itu saja, ajak Siti. Dayu, Siti, dan Edo lalu berjalan menuju pohon rindang. Mereka berhenti sejenak di bawah kerimbunan daun pohon itu. Dayu menengadah kepalanya, lalu menghirup napas. Segarnya udara di bawah pohon ini. Aku tidak batuk-batuk lagi, kata Dayu. Ini ada pertanyaan. 1. Mengapa Dayu batuk-batuk? Karena menghirup udara yang sudah tercemar dengan asap kendaraan. 2. Mengapa kita merasa nyaman saat berada di bawah pohon rindang? Karena saat siang hari, pohon menghasilkan oksigen dari hasil fotosintesis. Dayu batuk-batuk saat menghirup udara bercampur asap kendaraan bermotor. Sebaliknya, saat menghirup udara di bawah pohon rindang, Dayu merasa nyaman. Udara di bawah pohon rindang terasa segar, sedangkan asap kendaraan bermotor menjadikan udara kotor. Udara kotor menyebabkan gangguan pernapasan. Apa saja penyebab terjadinya gangguan pernapasan? Berikut faktor-faktor penyebab gangguan pernapasan. 1. Faktor fisik. Adanya kelainan pada organ pernapasan dapat menyebabkan gangguan pernapasan. Misalnya pada bayi terlahir dini atau prematur, organ pernapasannya mungkin belum sempurna sehingga memerlukan alat bantu pernapasan. 2. Faktor penyakit. Banyak penyakit menyebabkan gangguan pada pernapasan, misalnya influenza, asma, bronkitis, emfisema, dan kanker paru-paru. 3. Faktor lingkungan. Kita bernapas untuk menghirup oksigen. Lingkungan kotor, asap kendaraan, asap pabrik, dan asap rokok mencemari udara. Udara tercemar menyebabkan ketersediaan oksigen menipis sehingga kita merasa sesak saat bernafas. Kamu telah mengetahui berbagai penyebab gangguan pada pernapasan manusia. Lakukan kegiatan berikut bersama dengan kelompokmu. Buatlah bagan atau diagram model tentang penyebab terjadinya gangguan pada alat pernapasan manusia. Kemudian ceritakan bagan atau diagram model tersebut di depan kelas. Dari bacaan tadi,
kita akan membuat bagan penyebab terjadinya gangguan pada alat pernafasan manusia. Di sini pada kotak berwarna ungu, penyebab gangguan pada alat pernapasan manusia. Ini ada 3 faktor. Yang berwarna biru kotaknya. Yang pertama faktor fisik, yang kedua faktor penyakit, dan yang ketiga faktor lingkungan. Faktor fisik ini meliputi contohnya cacat bawaan, adanya kelainan-kelainan alat pernapasan. Sedangkan faktor penyakit misalnya influenza, asma, bronkitis, emfisema, kanker paru-paru. Sedangkan faktor lingkungan ini misalnya lingkungan kotor, asap kendaraan, asap pabrik, dan asap rokok. Nah, ini contoh dari bagan terjadinya gangguan pada alat pernafasan manusia. Saya lanjutkan. Salah satu faktor penyebab gangguan pernapasan adalah lingkungan. Banyak berita tentang pengaruh lingkungan bagi kesehatan, terutama pernapasan. Berikut cuplikan salah satu berita di majalah Tempo edisi 21 sampai 27 September 2015. Ini adalah bacaan yang dicuplik dari majalah Tempo. Kuldesak lantaran jerubu. Aroma sangit asap dari lahan yang terbakar menusuk hidung warga Pekanbaru Riau. Pada Selasa pekan lalu, seantero kota diselimuti kabut. Jalanan lengang dan pagi itu meredup lantaran sinar matahari tersaput asap. Kebanyakan penduduk memilih tinggal di rumah. Meski begitu, asap tetap masuk lewat ventilasi. Tak ada lagi tempat berlindung. Di rumah saja sudah tak aman, ujar Asep Dadan Muhanda kepada Tempo. Khawatir terhadap kesehatan 2 anaknya yang masih kecil, pria 34 tahun itu memboyong keluarganya keluar kota. Dari rumahnya di Kecamatan Tampan, Asep mengungsi ke tempat sanaknya di kota Bukit Tinggi. Apalagi sekolah dasar anak sulungnya diliburkan hingga waktu yang tak pasti. Hampir semua sekolah di Pekanbaru telah diliburkan sejak awal September lalu. Langkah meninggalkan Riau untuk sementara waktu memang tepat menurut pantauan satelit Terra dan Aqua milik Badan Antariksa Amerika Serikat (NASA). Angin membawa asap kebakaran lahan dari Sumatera Selatan dan Jambi ke Riau. Itu berarti asap akan terus menumpuk di Riau jika tidak ada penanganan. Asap pembakaran jelas berbahaya karena mengandung partikel kimia yang tak cocok lagi bagi manusia. Ada partikel kasat mata dan partikel tak kasat mata. Partikel kasat mata berupa debu, partikel tak kasat mata berupa sulfur dioksida, karbon monoksida, nitrogen dioksida, dan ozon. Jika seluruh partikel melebihi 350 part per million ppm akan timbul penyakit. Indeks pencemaran udara di Riau mencapai level 710 ppm. Ini berarti petaka bagi penduduk. Terbukti jumlah pengidap gangguan pernapasan tinggi. Dinas Kesehatan mencatat ada 26.000 lebih pengidap infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA, 3.000 lebih penderita iritasi mata dan kulit, 1.200 penderita asma, serta 500 pengidap pneumonia. Dari bacaan kuldesak lantaran jerebu di atas, buatlah pertanyaan-pertanyaan dengan kata tanya, apa, siapa, di mana, bagaimana, dan mengapa. Kemudian tuliskan jawaban dari pertanyaan tersebut. Tulislah dalam bentuk tabel seperti contoh berikut. Kata tanya apa? Pertanyaan dan jawaban. Pertanyaan, apa penyebab asap di Riau?
Jawaban, penyebab asap di Riau adalah kebakaran hutan. Selanjutnya yang kedua, apa yang menyebabkan penduduk lebih memilih untuk tinggal di rumah? Jawaban, penyebab penduduk memilih tinggal di rumah karena seantero kota diselimuti oleh kabut. Yang ketiga, apa yang dikhawatirkan oleh Asep Deden? Jawaban, Asep mengkhawatirkan kesehatan kedua anaknya yang masih kecil. Selanjutnya, apa langkah yang diambil oleh Asep Deden tepat? Jawab, meninggalkan Riau untuk sementara waktu memang tepat. Selanjutnya, apa asap kebakaran berbahaya? Jawab, asap pembakaran jelas berbahaya karena mengandung partikel kimia yang tidak cocok bagi tubuh manusia. Selanjutnya kata tanya apa? Berikut pertanyaan dan jawaban. Pertanyaan, siapa nama narasumber yang memboyong keluarganya keluar kota dalam berita tersebut? Jawaban, narasumber yang memboyong keluarganya keluar kota dalam berita tersebut bernama Asep Dadan Muhanda. Selanjutnya, siapa yang mengungsi ke kota Bukit Tinggi? Jawabnya, Asep Dadan Muhanda dan keluarganya. Lanjutnya, siapa yang tinggal di kota Bukit Tinggi? Jawabnya, sanak dari Asep Dadan Muhanda. Pertanyaan selanjutnya, siapa yang dikhawatirkan oleh Asep Dadan Muhanda? Jawabnya, kedua anaknya yang masih kecil. Siapa yang memantau dan yang memiliki satelit Terra dan Aqua? Jawabnya, Badan Antariksa Amerika Serikat, NASA. Selanjutnya pertanyaan, di mana? Pertanyaan, di mana kebakaran hutan terjadi? Jawab, kebakaran hutan terjadi di lahan Sumatera Selatan dan Jambi. Selanjutnya pertanyaan, di mana asap pembakaran tersebut akan bertumpuk? Jawab, asap tersebut akan menumpuk di Riau. Selanjutnya, kebanyakan penduduk Riau lebih memilih tinggal di mana? Jawab, kebanyakan penduduk memilih tinggal di rumah saat kebakaran kabut asap. Selanjutnya, di mana rumah Asep Deden dan keluarganya? Jawab, Asep tinggal di Kecamatan Tampan. Pertanyaan selanjutnya, di mana rumah sanak Asep? Jawab, rumah sanak Asep di kota Bukit Tinggi. Selanjutnya kata tanya, bagaimana? Pertanyaan dan jawaban. Bagaimana upaya penduduk Riau menyelamatkan diri dari bahaya asap? Jawab, sebagian penduduk Riau keluar wilayah sementara waktu untuk menyelamatkan diri dari bahaya asap. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana suasana kota Pekanbaru pada Selasa pekan lalu? Jawab, seantero kota diselimuti kabut. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana keadaan jalanan di Pekanbaru, Riau pagi itu? Jawab, pagi itu keadaan jalanan di Pekanbaru lengang. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana caranya asap kebakaran lahan dari Sumatera Selatan dan Jambi sampai ke Riau? Jawab, asap kebakaran lahan dari Sumatera Selatan dan Jambi sampai ke Riau karena terbawa oleh angin. Selanjutnya, bagaimana Badan Antariksa Amerika Serikat NASA dapat mengetahui jika asap tersebut terbawa oleh angin? Jawab, Badan Antariksa Amerika Serikat NASA memantau melalui satelit Terra dan Aqua. Selanjutnya kata tanya, mengapa? Pertanyaan, mengapa langkah meninggalkan Riau sementara waktu dianggap tepat? Jawab, langkah meninggalkan Riau sementara waktu dianggap tepat karena angin membawa asap kebakaran dari Sumatera Selatan dan Jambi ke Riau. Selanjutnya, mengapa asap pembakaran berbahaya? Jawab, asap pembakaran jelas berbahaya karena mengandung partikel kimia yang tak cocok bagi tubuh manusia. Selanjutnya, mengapa di Riau jumlah pengidap gangguan pernapasan tinggi? Jawab,
Di Riau jumlah pengidap gangguan pernapasan tinggi karena indeks pencemaran udara di Riau mencapai level 710 ppm. Mengapa Asep Deden Muhanda pergi ke luar kota? Jawab, Asep Deden Muhanda pergi ke luar kota karena khawatir terhadap kesehatan dua anaknya yang masih kecil. Selanjutnya, mengapa jalanan lengang dan pagi itu meredup? Jawab, jalanan lengang dan pagi itu meredup lantaran sinar matahari tersaput asap. Selanjutnya, ayo renungkan. Menurutmu di tempat mana kamu akan merasakan udara yang lebih segar? Kota penuh pabrik dan kendaraan bermotor atau desa yang banyak pepohonan besar dan tanaman? Jawabnya, suasana di desa lebih segar karena banyak pepohonan besar dan tanaman yang dapat menghasilkan oksigen. Suasana di sana juga sejuk dan indah. Apa alasanmu? Jawaban di atas. Jawaban, saya memilih jawaban tersebut karena di desa banyak pepohonan dan udara belum tercemar. Selanjutnya, kerjasama dengan orang tua. Apakah udara di lingkungan rumahmu terasa segar? Jika udara lingkungan rumahmu terasa segar, apa penyebabnya? Jika udara lingkungan rumahmu terasa kurang segar, apa penyebabnya? Apa yang harus keluargamu lakukan supaya udara di lingkungan rumahmu terasa segar? Udara di lingkungannya terasa segar. Udara di lingkungan rumahku terasa segar karena banyak sekali pepohonan yang berada di sekitar lingkungan rumahku. Agar udara di rumahku tetap segar, aku dan keluargaku menanam banyak tanaman di sekitar rumah. Demikian pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.